Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap baik-baik saja dan tetap semangat dalam belajar meskipun di rumah. Anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran tematik sebelumnya, yaitu kita sampai pada tema yang ke-5, subtema pertama pembelajaran 2. Pada pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari diantaranya adalah yang pertama, menyebutkan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi yang disajikan. Kedua, kita akan mempelajari tentang mengklasifikasikan hewan-hewan yang termasuk golongan karnivora, herbivora, dan omnivora. Terakhir, kita juga akan mempelajari tentang ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Baik, kita mulai dari yang pertama, penggolongan ekosistem. Di tema yang kelima ini kita mempelajari tentang apa yang disebut dengan ekosistem. Nah, ada dua penggolongan ekosistem. Yang pertama adalah ekosistem alami. Yang kedua, ekosistem buatan. Ekosistem alami ini terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Sedangkan ekosistem buatan itu merupakan ekosistem yang diciptakan atau dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Contohnya, untuk ekosistem alami ada yang namanya laut, kemudian hutan, dan yang terakhir adalah padang rumput. Di sini kita bisa melihat bahwa laut termasuk ekosistem alami air, sedangkan hutan dan padang rumput termasuk ekosistem alami darat. Sedangkan contoh dari ekosistem buatan ini ada kolam, ada sawah, dan yang terakhir ada bendungan atau waduk. Nah, anak-anak, coba kita pelajari dari yang pertama, ekosistem air. Perhatikan, ini adalah contoh gambar ekosistem air tawar. Perhatikan di situ ada air, ada beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang hidup saling bergantungan antara satu dengan yang lain. Ekosistem air tawar ini contohnya danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar merupakan mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Sedangkan ekosistem air asin atau yang biasa kita lihat di laut ini merupakan ekosistem terumbu karang dan laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Selanjutnya ada ekosistem darat. Ya, perhatikan, ini adalah ekosistem darat. Kalau kita lihat di sini, ini adalah ekosistem hutan hujan. Ekosistem darat contohnya ini hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ini termasuk ke dalam ekosistem darat. Ekosistem darat dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ekosistem yang selanjutnya adalah ekosistem padang rumput. Ini gambarnya, coba diperhatikan di sini. Sepanjang mata memandang yang terlihat adalah hamparan rumput yang hijau. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistemnya adalah rumput, maka disebut dengan padang rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Ekosistem selanjutnya ada ekosistem gurun. Nah, ini tidak ada di lingkungan sekitar kita karena kita adalah di iklim tropis.
Perhatikan, kalau ekosistem gurun kalau kita melihatnya adalah hamparan pasir yang membentang luas dengan suhu yang panas. Ekosistem gurun ini merupakan ekosistem yang gersang karena curah hujannya sangat rendah. Tumbuhan yang bisa hidup contohnya adalah kaktus. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Selanjutnya ada ekosistem tundra. Ini gambarnya di sini. Ekosistem tundra merupakan ekosistem dingin dan kering. Tampak yang berwarna putih ini adalah salju. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Kita lanjutkan untuk ekosistem selanjutnya ada ekosistem taiga. Nah, ini adalah ekosistem taiga. Ekosistem taiga ini suhunya juga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya juga hidup di ekosistem ini. Nah, itu tadi kita belajar tentang jenis-jenis ekosistem. Di sini juga ada penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah hewan herbivore. Mungkin kalian sudah pernah mendengarnya. Ini memiliki rahang atau tengkorak seperti itu. Selanjutnya ada hewan karnivor. Rahangnya kalau kita lihat ini yang paling menonjol adalah bentuk taringnya. Kemudian ada hewan omnivore, ini adalah bentuk tengkorak hewan omnivore. Kita akan pelajari selanjutnya satu persatu dari ketiga jenis hewan berdasarkan makanannya. Kita mulai dari hewan herbivora. Ini merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan, memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sedangkan gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewannya adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Selanjutnya untuk hewan yang kedua, ini adalah hewan karnivor atau karnivora. Ini merupakan hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk ke dalam karnivor ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karena itu, hewan ini dibekali dengan yang namanya gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berfungsi untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran lebih kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk ke dalam karnivor diantaranya ada harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Klasifikasi yang terakhir adalah hewan omnivor. Hewan ini adalah kelompok hewan yang memakan berasal dari tumbuhan maupun hewan lain atau dia biasa disebut pemakan segalanya. Memiliki susunan gigi tersendiri, diantaranya ada gigi seri, taring, dan geraham. Gigi pada hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan taring digunakan ketika memakan makanannya berupa hewan lain atau daging, sementara gigi seri dan geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Orangutan, gorila, dan monyet ini merupakan contoh dari hewan omnivora. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang ekosistem dan jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya, kita sampai pada tugas pembelajaran hari ini. Tugas kalian hari ini adalah membuat sebuah karangan non-fiksi. Cerita atau karangan non-fiksi adalah karangan yang sebenarnya, bukan khayalan berdasarkan fakta ya. Karangan ini paling sedikit kalian buat 3 paragraf. Karangan non-fiksi dibuat dengan menggunakan data-data, fakta, dan informasi pendukung lainnya. Ini adalah yang disebut dengan karangan non-fiksi.
Langkah yang harus kalian lakukan untuk membuat sebuah karangan non-fiksi, ini Ustazah jabarkan ada 5 langkah. Yang pertama adalah pilihlah satu hewan dari setiap kelompok hewan berdasarkan penggolongannya. Pilihlah hewan yang kamu sukai. Selanjutnya, setelah kalian memilih hewan yang kamu sukai, carilah informasi tentang hewan tersebut. Termasuk ke dalamnya adalah informasi tentang habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. Kalian bisa mencari di internet, di surat kabar, maupun di televisi atau majalah. Langkah yang ketiga adalah gunakan hasil pengamatan dan informasi penting yang telah kamu dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisanmu. Selanjutnya, kamu dapat melengkapi tulisanmu dengan gambar hewan yang kamu tuliskan. Jadi, informasi-informasi yang sudah kalian dapatkan itu dari internet maupun dari majalah, koran, dan televisi, silakan kalian tulis menjadi bentuk karangan. Satu hewan, satu karangan, satu paragraf. Berarti kalau di sini ada 3 paragraf, kalian bisa mencari 3 hewan yang berbeda-beda. Setelah itu, tuliskan penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan yang rapi. Silakan kalian kerjakan ini di buku tulis kalian. Akan lebih menarik jika kalian memberikan gambar hewan yang kalian jelaskan di dalam sebuah karangan tersebut. Baik, ini untuk tugas hari ini. Kita lanjutkan untuk bahasan yang terakhir, ini adalah tangga nada diatonis mayor. Sudah sering kita pelajari pada tema-tema sebelumnya, kita hanya mengulas kembali tentang tangga nada diatonis mayor yang merupakan tangga nada yang mempunyai 2 jarak tangga nada, yaitu 1 dan setengah. Dalam teori musik, skala mayor atau tangga nada mayor adalah salah satu tangga nada diatonik. Skalanya tersusun atas 8 not. Intervalnya yang berurutan yaitu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Sebagai contoh, tangga nada C mayor adalah C, D, E, F, G, A, B, C tinggi. Sedangkan untuk ciri-ciri dari tangga nada diatonis mayor ini ada 4, kita ulas kembali. Yang pertama, bersifat riang gembira. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, kemudian mempunyai pola interval 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Yang terakhir adalah lagunya bersemangat. Baik anak-anak, kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Jika kalian punya waktu meluang bersama keluarga kalian, silakan bekerja samalah dengan orang tuamu tentang membuat sebuah kartu dengan ukuran A5. Pada permukaan depan kartu, tempelkan gambar seekor atau sekelompok hewan dari salah satu golongan hewan yang telah kamu pelajari hari ini. Tuliskan nama hewan tersebut pada bagian bawah gambar, kemudian bersama dengan orang tuamu carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang hewan tersebut. Baik anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan dan tetap rajin belajar. Ingat, kita sebentar lagi akan menghadapi yang namanya PAS1. Jadi jangan bermalas-malasan, tetap bersemangat belajar. Kita bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya, yaitu tema 5 subtema 1 PB yang ketiga. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.